Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah PT di gereja, maka ibadah PT hari ini dilaksanakan secara online. Dan sebelum mulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik berikan persembahannya kepada orang tua dan bisa dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Dan yang kedua, meskipun melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan adik-adik dapat menjalankan ibadah PT ini dengan khusyuk. Sebelum memulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari KJ 50A Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan terima kasih Bapa karena pada kesempatan hari ini kami masih bisa datang padamu untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya firman yang kami dengar bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji Engkau, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadilah Engkau Tuhan di tengah kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti firman yang ditaburkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Demikian firman Tuhan. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat
surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Dapatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Adik-adik terkasih, pernahkah kalian mempercayai suatu kebohongan atau suatu kekurangan orang, dan kalian meyakini apa yang bohong itu suatu kebenaran atau suatu kebohongan yang menghancurkan hidup orang lain? Contoh sederhana, teman kalian bilang dia punya satu kue, terus dia bilang, nih kamu makan kue enak kok gitu. Terus pas dia mencobanya, ternyata kuenya tidak enak. Contoh yang kedua, kita ikut memusuhi orang yang dibenci oleh teman kita karena kita kompak dengan teman kita. Jadi apapun yang dilakukan teman kita, maupun itu baik, maupun itu salah, kita percaya aja bahwa apa yang dikatakan teman kita itu adalah benar, sehingga kita ikut juga memusuhi orang yang dimusuhi teman kita. Padahal kenyataannya temannya itu adalah baik. Di sisi lain, kenapa teman kita ini membenci teman yang lain itu? Karena dia iri akan kemampuan orang yang kita benci itu. Hal yang sama terjadi juga pada Paulus. Paulus adalah seseorang yang sangat dibenci oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Paulus adalah rasul yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran dan keselamatan bagi umat manusia. Ketidaksukaan mereka kepada Paulus dibuktikan dengan mereka membuat berita bohong tentang Paulus. Mereka mengatakan Paulus itu menentang hukum Taurat, menentang kitab para nabi, dan Paulus juga dituduh menajiskan bait suci, atau dalam hal sekarang dibilang penistaan agama. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang di sana. Sehingga ia ditangkap dan dipenjarakan. Kenapa dibilang dia menajiskan bait suci? Karena orang Yahudi, mereka melihat Paulus bertemu dengan Trofimus dari Efesus yang berbangsa Yunani, yang percaya kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa Paulus telah menajiskan bait suci dengan membawa orang yang bukan Yahudi ke dalam bait suci.
Itu yang mereka tuntut kepada Paulus sehingga Paulus dihukum. Dengan kebohongan mereka membuat Paulus ditangkap dan dipenjara. Di balik kesusahan Paulus ada juga orang yang mau ambil keuntungan. Contoh, Felix, wali negeri Yudea. Felix berharap supaya Paulus memberikan uang bagi dia atau menyogoknya supaya dia bisa bebas dari tuduhan yang dituduhkan oleh bangsa Yahudi. Tetapi Paulus tidak melakukan itu karena menyogok adalah bagian yang tidak baik. Itu juga bagian dari dosa. Yang berikutnya, bahkan setelah Felix tidak menjabat lagi sebagai wali negeri itu, dia digantikan oleh Porcius Festus. Sama juga jahatnya. Dia mengambil hati orang Yahudi dengan cara membiarkan Paulus di penjara, supaya orang-orang Yahudi di sana memihak dia. Jadi dia biarkan aja Paulus itu, padahal dia tahu sendiri Paulus itu tidak bersalah. Dia tahu Paulus itu orang benar, tapi dia tidak melakukan itu demi kesenangannya dia sendiri. Tapi setelah Paulus banding di hadapan Raja Herodes karena dia tidak menang ataupun dia tidak memperoleh kebebasan di hadapan wali Porcius, akhirnya dia banding kepada kaisar untuk mendapat keadilan. Tetapi kaisar bilang seandainya dia tidak banding, dia sudah bebas. Itu yang dikatakannya kepada wali negeri Porcius. Tetapi karena peraturannya seperti itu, apabila dia banding, dia tetap menjadi tahanan. Sungguh miris yang dirasakan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Adik-adik yang terkasih, banyak hal yang menarik dari Paulus. Walaupun dia difitnah, walaupun dia dibenci, tetapi dia tidak membenci bangsanya. Yang kedua, dia memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu segera bertatap muka dengan para pemimpin bangsa Yahudi. Dia menggunakan kesempatannya yang diberikan Tuhan untuk dia, untuk menyampaikan kebenaran kepada bangsanya, bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah untuk kebaikan dan keselamatan bangsanya. Yang berikut, sebagai pembawa pesan Tuhan, Paulus ingin menyampaikan kebenaran itu, walaupun dia mengalami perlawanan, kesukaran dalam pelayanannya, tetapi dia tidak gentar dengan berbagai kesulitan, tantangan, bahkan ancaman. Nyawanya adalah taruhannya. Tapi bagi dia tidak apa-apa, karena bagi Paulus semua itu bukanlah halangan untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi dia. Intinya bagi dia, apabila dia tidak menyampaikan kabar keselamatan itu adalah dosa besar bagi dia. Dan hal yang paling dirindukan Paulus adalah menyampaikan kabar kebenaran itu tentang keselamatan dan kerajaan Allah. Dia tidak peduli apa yang orang percaya atau tidak percaya. Yang paling penting bagi dia adalah menyampaikan kebenaran kepada bangsanya, menyatakan keselamatan supaya bangsanya selamat, dan bahkan pemberitaannya dia sampai juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan tema kita minggu ini adik-adik adalah menyampaikan kebenaran bagi keselamatan bangsa, dan itulah yang dilakukan Paulus. Nah, adik-adik, kalian sudah siap belum seperti Paulus? Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh memfitnah atau membuat berita bohong atau hoax kepada siapapun, karena kita tahu itu tidak baik dan itu akan menimbulkan duka bagi orang lain dan bahkan menjadi batu sandungan bagi kehidupan kita di masa depan. Dan kita harus bisa mencontoh kepribadian Paulus. Dia tulus, baik, dan peduli. Seperti yang dialami Paulus, dia juga menderita karena kebenaran yang dia sampaikan. Bahkan Tuhan, kita juga harus mati di kayu salib karena dosa dan kesalahan kita. Begitu besar pengorbanan mereka demi kehidupan orang lain.
Apakah adik-adik mau menjadi duri dalam kehidupan orang lain? Tentu tidak. Bagaimana caranya? Sebagai generasi muda, generasi maju, generasi penerus bangsa, jadilah kalian pejuang kebenaran dimanapun berada. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di ulang tahun bangsa kita, bangsa Indonesia, besok hari genaplah umurnya 75 tahun. Sebelum negara kita merdeka, banyak pejuang bahkan rakyat yang harus mati di medan pertempuran demi kemerdekaan dan kebebasan kita, bangsa Indonesia. Tidak terhitung jumlahnya berapa yang hilang nyawa, berapa yang kehilangan keluarganya, tetapi mereka melakukan suatu perjuangan, yaitu kebenaran. Mereka melawan penjajah karena kita bangsa Indonesia adalah kita yang dijajah. Inilah tanah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus memperjuangkan itu. Jadi kebenaran yang Tuhan kasih kepada kita, kita harus perjuangkan. Dan dengan kegigihan dan semangat para pejuang, akhirnya kita boleh merdeka hingga kita rasakan sampai saat ini. Tetapi dengan semangat yang tinggi, mereka berjuang hingga titik darah penghabisan demi memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan kita. Adik-adik terkasih, sebelum kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kakak punya tugas untuk kalian. Nanti adik-adik boleh jawab di link yang tersedia di deskripsi saat ini. Adik-adik, buatlah sebuah kalimat inspiratif tentang kemerdekaan kita yang mengandung kebenaran dan semangat perjuangan dan penghormatan kepada para pejuang kita. Contoh, kakak kasih 2 contoh untuk adik-adik sebagai referensi untuk membuat kalimat inspiratif. Contohnya, walaupun tubuhku lemah, semangatku tetap dan tidak pernah pudar. Merdeka. Itu salah satunya. Yang kedua, merdeka atau mati, merah putih tetap berkobar di hatiku. Dirgahayu Indonesia. Jadi adik-adik boleh di lain PT atau Instagram PT, nanti kalian boleh di situ tuliskan apa yang menjadi kalimat inspiratif buat kalian, dari kalian untuk teman-teman yang lain, bahkan untuk bangsa kita. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Jadikanlah kemerdekaan yang kita punya ini untuk menyampaikan kebenaran bagi siapapun. Tidak peduli itu orang yang kita kenal atau tidak. Selagi itu benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Jangan takut berkata benar, karena kebenaran itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan segala perkataanmu berharga di mata Tuhan. Jadilah pelaku kebenaran sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari adik-adik kita berdoa sekaligus doa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan firman pada hari ini. Biarlah kami Tuhan seperti Paulus yang melakukan segala sesuatu dengan kebenaran dan tidak takut melakukan yang benar dimanapun kami berada. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan kami, dari tertinggi dan sampai terendah. Biarlah Engkau Tuhan menguasai mereka, biarlah Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh memimpin dengan baik untuk kemerdekaan bangsa kami ini. Biarlah mereka Engkau pakai sehingga kehidupan mereka menjadi berkat bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja-gerejamu yang di seluruh dunia, terlebih di Indonesia dan terlebih khusus lagi Tuhan yang di Bali, GPIB Eklesia Benar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Biarlah Engkau memberkati gereja kami ya Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi suluh dan teladan dimanapun jemaatmu berada, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Bapa, Kau memberkati para pendeta, penatua, diaken, dan seluruh komisi maupun pelkat ya Bapa. Engkau memberkati semuanya Bapa, sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Terlebih khusus untuk pelkat PT ya Bapa, biarlah Engkau memberkati seluruh program kerja dan seluruh
kegiatan Pelkat PT ya Bapa. Biarlah kehidupan kami menjadi cerminan bagi orang lain, dan biarlah Pelkat PT senantiasa Engkau kobarkan semangatnya Tuhan untuk melayani adik-adik, terlebih melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kehidupan para orang tua, adik-adik layan dimanapun saat ini berada, dan para kakak layan yang senantiasa setia melayani adik-adik, mendampingi adik-adik walaupun dalam kondisi jauh ya Bapa. Biarlah dalam kondisi saat ini COVID-19 Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberikan kami semua kesehatan, dan kami mampu melakukan segala kegiatan kami dengan baik dan benar, dan kami hanya beroleh kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah doa dan harapan kami ya Bapa, yang kami bawakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa persembahan ini, kiranya Kau memberkati ya Bapa, agar persembahan yang kami berikan kepadamu ini bisa berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini yang dalam tangan-Mu saja. Pujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus
Sebelum kita mengakhiri peribadahan kita, mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah boleh mengawali peribadahan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Ampuni ya Tuhan kami apabila dalam pelayanan kami ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Tetapi sempurnakanlah ya Tuhan peribadahan kami dan pelayanan kami, sehingga di hari-hari ke depan kami melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, dan kami boleh mencontoh kehidupan Paulus yang senantiasa penuh kasih, penuh cinta, yang melakukan kebenaran bagi banyak orang walaupun tertindas, tetapi dia tidak gentar dan dia melakukan kebenaran itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati adik-adik, memberkati orang tua, dan memberkati kami kakak layan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya di dalam nama-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.